Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Rugrah Pratama di kelas 11 Regar 1. Di sini saya akan melakukan praktek SBA atau servis berkala posisi lift 4 melanjutkan posisi lift 3. Oke, yang pertama sesuai prosedur kita ganti dulu air filter nih di dalam. Ini kita ganti. Setelah kita ganti, kita isi oli mesin. Ya, ini kita isi oli. Nah, di sini tidak ada ya. Perumpamaan saja, simulasi kita isi olinya. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan pada air aki ini ya. Kita cek airnya. Tapi masih aman. Tadi tadi di mobil ini masih full. Selanjutnya kita akan membuat ventilasi. Untuk sebuah ventilasi ini masih bagus ya, karetnya masih ada ini. Gunakan alat yaitu tap tester. Kita cek tegangannya juga. Kita atur pada 20 decibel. Dan kita cek tegangan aki. Ya. Ini terbaca 1208 ya. Berarti ini perlu dilakukan pengecasan. Selanjutnya kita coba cek jenisnya. Menggunakan ini ya, hidroterapia. Nah, setelah dibaca 1200 ya, ini sama ya seperti tadi, ini 1208an ya. Ini alatnya sudah terpasang, semuanya sudah terpasang. Lanjut kita langsung periksa untuk radiator. Nanti kita Kita kebocoran selang saluran pendinginan menggunakan radiator cup tester. Ini untuk alatnya. Ini kita pasang dulu. kamu mana yuk? Oke. Kita pasang. Alat pun. Oke, kita pompa. Oke. Ini tidak turun ya sampai 1 kilo. Kesimpulannya Cek turun, kita coba cek apakah ada kebocoran. Tidak ada air yang menetes, ya ini juga tidak turun. Berarti ini masih bagus, tidak ada kebocoran. Oke. Selanjutnya kita akan periksa untuk radiatornya. Pasang. Kita coba. kamu mana dia? Ini lihat ya 0,5 dia turun kembali. Ya. Berarti ini terdapat kebocoran. Ini perlu diganti. Oke. Tutup kembali. Kita tutup kembali. Kita periksa kerja PCV dan selang dari keretakan. Ini ya, yang hijau ini selangnya masih bagus. Ini masih terbungkus dengan rapi, masih aman. Selanjutnya kita periksa dulu untuk reservoir ini ya, wiper washer. Lihat ini airnya masih penuh. Lalu reservoir radiator masih ada. Iya. Oke. Lalu minyak power steering. Wah, ini ada nggak nih? Kosong ya. Lalu nah, kita akan periksa untuk minyak rem. Ini minyak rem ini masih ada ya, ini di samping. Iya, masih penuh. Oke. Kita periksa fan belt dari keretakan, apakah retak atau tidak. Ini. Oh ya, itu sudah sedikit retak ya. Ya, sedikit retak-retak. Dan selanjutnya kita mau ngecek ini saringan udara, air filter.
Kita buka. Oke. Ini Posisi lihat. sudah jam 4 ya. Sabar ya mas. Ini. Lalu kita bersihkan dari arah bagian dalam mesin menggunakan kompresor. Oke. Karena kompresornya sedang dipakai ini, cuma saja yang dari bagian dalam mesin kita semprot keluar. Oke, kita pasang kembali. Ada aturannya ya mas. Ya, cuman maaf. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada busi. Ini untuk busi. Ini businya. Keadaan. Untuk keadaannya ini cuma kotor karbon ya. Hanya perlu dibersihkan sedikit saja. Itu ya. Nah, ini kita periksa celahnya dari mulai yang kecil ini 0,8 mm. Ini lewat ya, sangat longgar. Lalu yang kedua 0,9 juga lewat. Ini 1 pas ya, berarti ini celahnya masih sesuai standar, tidak perlu diganti. Oke, selanjutnya kita akan mengecekkan pada freon AC. Pertama kita nyalakan dulu mesinnya. Ini freon AC kita lakukan pada full. Yang 3, lalu kita akan lakukan pengecekan. Berapa ini? Ini ya. Bentar, itu masih belum. Ini tidak ada gelembung, berarti ini kurang ya. Ada sedikit gelembung. Dan tadi untuk freon AC itu masih normal. Kita akan periksa noise pada mesin ya. Kita coba gas dulu sambil digas ya. Ada suara menitik gitu sedikit ya. Ya, oke. Sudah, kita akan periksa untuk kebocoran oli, apakah ada kebocoran oli. Oli aman, air radiator juga tidak ada yang menetes. Kita matikan mesinnya. Selanjutnya kita akan periksa volume oli mesin. Pengeceknya kita di sini. Petang. Pedang. Ini oli masih banyak ya. Ini masih banyak. Oke, masih bagus. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan periksaan pada gas buang. Kita masukkan ini ke knalpot. Nah, itu kita nyalakan dulu nih. Oke, ini mesin udah nyala. Kita nyalakan dulu mesin mobil. Apa tuh?
Biasa. Ini Prisato. Ya kalau apa sih karbon apa Lalu kita pencet ini ya, N atau mes. Kita tunggu. Sudah? Olah. Sudah. Masih. Oke, cukup kita hold print. Ini ya. Lalu kita masukkan nomor polisinya. Dan 4. Oke, sudah. Lalu kita print. Oke, ini hasilnya. Kita cocokkan dengan tabel yang tadi. Oke, ini hasilnya tadi. Yang pertama ada CO atau karbon dioksida. Di sini spesifikasinya itu 0,00%. Di sini terbaca 0,32, artinya ini lebih tinggi. Kesimpulannya bensin tidak terbakar dengan sempurna. Yang kedua ada hidrokarbon. Standarisasinya ada 440 ppm. Di sini 222 ppm, lebih rendah dari spesifikasi. Berarti campuran bahan bakar ini termasuknya irit. Yang kedua ada CO2 atau karbon dioksida. Spesifikasinya ada 20%. Di sini terbaca 20% juga. Berarti proses pembakarannya ini irit. Selanjutnya ada O2 atau oksigen. Spesifikasinya 10,16. Di sini 12,76. Lebih tinggi dari spesifikasi. Berarti ada kebocoran pada knalpot atau udara masuk terlalu besar. Yang terakhir ada lambda, yaitu spesifikasinya 1,329. Di sini 1,412, artinya lebih tinggi. Artinya campuran bahan bakar irit. Udah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.